wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar perkalian desimal dengan persen. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipelajari di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Kita akan mengalihkan desimal. Desimal itu seperti ini. Ini namanya desimal. Dengan persen. Persen itu seperti ini. Ini namanya persen. Baiklah, langsung saja kita ke nomor 1. Nomor 1, 2,3 dikali 2%. Cara mengalihkannya adalah, pertama, ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. Kemudian, ubah dulu persennya menjadi pecahan biasa. 2,3 sama dengan 23 per 10. Mengapa per 10? Ini karena di belakang koma ada satu angka. Jadi per 10. Namanya persepuluhan. Kalau nanti di belakang koma ada dua angka, seperti pada nomor 2, maka pernya per 100. Kalau nanti di belakang koma ada 3 angka, seperti pada nomor 3, maka pernya adalah per 1000. Baik, kemudian dikali 2%. 2% sama dengan 2 per 100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Kalau persen penyebutnya adalah 100. Sekarang kita kalikan. 23 dikali 2. 23 dikali 2 hasilnya adalah 46. 10 dikali 100. 10 dikali 100 hasilnya adalah 1000. Jadi diperoleh hasil 46 per 1000. 46 per 1000 bisa disederhanakan loh. Mari kita sederhanakan dengan dibagi berapa? Kalau genap pasti bisa dibagi 2. Kita bagi dengan 2 ya. Kalau pembilang dibagi 2, penyebut juga harus sama, dibagi 2 juga. 46 dibagi 2 hasilnya adalah 23. 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Jadi diperoleh hasil 23 per 500. Ini berupa pecahan biasa yang paling sederhana. Paham ya? Baiklah, kita ke nomor 2. 1,21 dikali 30% hasilnya adalah, pertama, ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. Kemudian, ubah dulu persennya juga ke dalam bentuk pecahan biasa. 1,21 ini sama dengan 121 per 100. Mengapa per 100? Ini karena di belakang koma ada dua angka. Jadi per 100 ini namanya per seratusan. Kalau di belakang koma ada satu angka, berarti per 10. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Kemudian dikali 30%. 30% sama dengan 30 per 100. Mengapa per 100? Ini karena persen. Persen itu penyebutnya adalah 100. Sekarang kita kalikan. 121 dikali 30. 121 dikali 30 hasilnya adalah 3630. 100 dikali 100 hasilnya adalah 10.000. Jadi diperoleh hasil 3630 per 10.000. 3630 per 10.000 bisa disederhanakan loh. Mari kita sederhanakan dengan dibagi berapa. Kalau belum tahu, ini sangat mudah. Kalau pada satuan pada pembilang ada 0, kalau pada satuan pada penyebut pada 0, maka hilangkan saja 1 0 pada pembilang dan 1 0 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana.
3.630 per 10.000 sama dengan 363 per 1.000. Nah, jadi 1,21 dikali 30% hasilnya adalah 363 per 1000. 363 per 1000 tidak bisa diubah menjadi bentuk yang lebih kecil. Ini sudah selesai. Baiklah, kita ke nomor 3. 2,211 dikali 400%. Cara mengalikannya adalah ubah dulu desimalnya menjadi pecahan biasa. Kemudian 400%-nya diubah juga dalam bentuk pecahan biasa. 2,211 sama dengan 2.211 per 1000. Mengapa per 1000? Ini karena di belakang koma ada 3 angka. Jadi per 1000, ini per seribuan. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kalau di belakang koma cuma ada 1 angka, maka per 10. Kemudian kita kalikan dengan 400%. 400% sama dengan 400 per 100. Mengapa per 100? Karena ini adalah persen. Kalau persen penyebutnya adalah 100. Baik itu yang hanya berupa satuan saja, penyebutnya 100. Baik itu yang ada satuan dan puluhan, penyebutnya 100. Baik itu yang ada satuan, puluhan, dan ratusan, penyebutnya tetap 100. Baik, sekarang kita kalikan. 2.211 dikali 400 hasilnya adalah 882.200 per penyebutnya adalah per 1000 dikali 100 hasilnya adalah 100.000. Jadi diperoleh hasil 882.200 per 100.000. Ini selanjutnya bisa kita sederhanakan. Sekarang kita sederhanakan ya. Menyederhanakannya dengan dibagi bilangan berapa? Ini mudah sekali. Kalau pada satuan dan puluhan pada pembilang ada 0, kalau pada satuan dan puluhan pada penyebut ada 0, maka hilangkan saja 2 0 pada pembilang dan 2 0 pada penyebut. Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana. 882.200 per 100.000 ini sama dengan 8.822 per 1000. Nah, 8.822 per 1000 masih bisa disederhanakan loh. Dengan dibagi berapa? Ini karena 8.822 genap dan 1000 genap, maka akan dibagi dengan 2, pasti bisa. 8.822 kalau dibagi 2 hasilnya adalah 4.411 per 1000 dibagi 2 hasilnya adalah 500. Oh, ternyata atas lebih besar daripada bawah. Berarti pecahan biasa tidak boleh seperti ini ya. Berarti harus bagaimana? Berarti 4.411 per 500 harus diubah menjadi pecahan campuran. Mari kita ubah. 4.411 kalau dibagi 500, 500-nya dapat berapa? 4.411 kalau dibagi 500, 500-nya dapat 8. Ada sisa 411, sisanya ditaruh di atas, di pembilang. Per penyebut, penyebutnya mengikuti 500 yang di depannya. Jadi 2,211 dikali 400% mendapatkan hasil 8.411 per 500. Ini dalam bentuk pecahan campuran. Bagaimana? Cukup mudah bukan perkalian desimal dengan persen?
Ini perlu banyak-banyak latihan dan kecermatan. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.